Halo, selamat pagi. Baik lagi sama gue masih di channel gue juga. Kali ini kita akan ngomongin MotoGP Argentina kemarin ya di Termas de Rio Hondo. Ini gue record pagi-pagi, ini jam 7. Tadi ya gue mau nge-record langsung setelah MotoGP selesai tapi ngantuk banget men. Jadi gue akan memberikan review gue, lalu insight gue. Tapi ini adalah opini pribadi gue. Kalian bisa setuju atau enggak ya kita bisa ngobrol lah, ala-ala podcast kan. Oke, tapi sebelumnya gue tuh nggak bisa nonton di free practice dan kualifikasi karena wifi di rumah gue lagi hancur banget dan layanan streaming berbayar gue juga lagi bermasalah kemarin. Jadi kayak nggak bisa connect gitu, nggak bisa nonton gue. Baru bisa gitu ya. Pas Moto3 udah mau habis balapnya. Jadi gue nggak bisa nonton Moto3 dari awal. Sekalinya gue bisa akhirnya nonton itu udah di last lap. Tapi oke lah, kita langsung aja. Kita dari awal ngomongin Moto3 dulu. Nah, tapi gue gak akan ngomong gitu banyak soal Moto3 karena gue juga gak nonton dari awal. Dan gue nonton bener-bener pas masuk ke last lap. Tapi di lap terakhir itu seru banget menurut gue. Ini balapan yang dibandingin dua sebelumnya yaitu Qatar dan Mandalika. Ini menurut gue paling seru gitu. Karena sampai tikungan terakhir, sampai finish itu fightnya rame. Dennis Foggia akhirnya kena sama Sergio Garcia di tikungan ke-13. Itu Sergio Garcia gila nyalinya. Di interview setelah race dia bilang dia tuh cuman merem dan dia mikir harus salib sekarang. Akhirnya dia tutup mata dan udahlah disikat sama dia. Dan ternyata berhasil. Walaupun itu gila rapet banget, hampir senggolan. Mungkin Dennis Foggia kalau agak nekuk dikit ke kanan ke dalam gitu ya, selesai sih mereka berdua tuh. Tapi Dennis Foggia sekali lagi menunjukkan konsistensinya ya, dan dia gila-gilaan. Tapi menurut gue itu bisa jadi kenapa Dennis Foggia memberikan celah ke Sergio Garcia untuk masuk di tikungan ke-13. Menurut gue ya, mungkin Dennis Foggia tuh berpikir di belakangnya dia itu masih teman satu timnya dia, si Suzuki ya. Ternyata di belakangnya dia itu adalah Sergio Garcia, dan Sergio Garcia ngelihat ini ada celah gitu, masuklah dari situ. Lalu di posisi tiganya itu ada Ayumu Sasaki, si crazy boy ini ya, yang sebenarnya kencang cuman apes aja, kayak di Qatar kemarin kan fairingnya copot gitu kan. Akhirnya dia bisa dapat podium dan itu dapat di tikungan terakhir. Ya Sergio Garcia dari gas-gas dari tahun lalu pun dia sebenarnya udah kencang dan berpeluang juara ya, cuman tahun lalu kan kalah sama Pedro Acosta yang Pedro Acosta sangat mengejutkan, on fire banget selama satu musim itu. Tahun ini di 3 seri awal setidaknya nih dia bisa konsisten di depan nih. Lalu gimana Mario Aji? Jujur gue nggak bisa ngasih review gue atau insight gue terlalu panjang gitu karena gue nggak nonton free practice dan kualifikasinya. Lalu di last lap pun ya udah pas nonton balap cuman satu lap gitu ya. Dan Mario Aji juga nggak kesorot jadi gue nggak bisa nonton dia. Tapi yang gue lihat dari posisi finishnya itu dia ada di posisi kalau nggak salah 21. Iya betul 21. Ini gue sambil lihat data ya. Tapi yang penting Aji bisa finish. Menurut gue itu udah oke banget. Jadi kayak buat belajar lah, buat pengalamannya dia, buat lebih kenal sama motor gitu. Posisi dua-duanya itu ada Riumel, dua-tiganya ada Wheatley. Bahkan dia bisa lead 12 detik di depan Riumel. Jadi setidaknya dia masih jauh lebih bagus daripada Riumel dan Wheatley ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah teman satu timnya nih si Furusato ya. Furusato itu absen di 2 race awal di Mandalika dan Qatar, tapi dia bisa lead hampir mungkin sekitar 1,5 detik di depan Aji. Mudah-mudahan di kota di Circuit of the America Aji bisa lebih bagus. Oke lah, gue gak akan bicara terlalu banyak. Kita lanjut aja langsung ya ke Moto2. Celestino Vietti semakin di depan. Celestino Vietti menang lagi. Akhirnya dia memimpin championship. Tapi ya yang gila kan Fermin Aldeguer ya. Gue rada bingung bacanya. Mungkin maaf kalau rada kepleset lidahnya gitu ya. Tapi ya Vietti akhirnya bisa finish di depan dan Aldeguer kurang beruntung harus crash. Kayaknya jadi kontroversi ya. Aldeguer masuk di dalam, kesenggol sama Vietti dan akhirnya jumpalitan. Tapi race director mengatakan kalau itu adalah race incident biasa ya. Kalau gue ngeliat ya Vietti agak lebar sedikit, lalu Aldeguer ngeliat ada celah, dia masuk. Ya sialnya Vietti nggak ngeliat kalau Aldeguer tuh ada di dalam gitu, udah masuk di situ. Jadi ya nggak ada unsur kesengajaan sih kalau menurut gue ya, karena bisa dilihat waktu Vietti fight berikutnya, waktu setelah Aldeguer jatuh, lalu kan dia sempat fight sama Somkiat Chantra ya. Ada momen di tikungan yang sama melebar lagi, lalu Somkiat Chantra masuk dan mereka tuh lihat-lihatan. Akhirnya dia nengok ngelihat ada orang di dalam apa enggak, karena dia nggak mau kejadian dia nyenggol Aldeguer tuh terulang gitu ya. Jadi Viettinya tuh nengok dan dia begitu ngeliat Somkiat Chantra masuk di situ,
dia kayak lebih ngelepas lah gitu, nggak maksa masuk. Dan Sofia Chandranya pun balas ngeliatin dia juga. Jadi saling tatap menatap, gue bilang mesra banget. Lalu favorit gue nih Aaron Canet, dia started tuh kalau nggak salah di 13 tapi bisa finish di posisi 4. Tapi ya kalah sama Ai Ogura yang gila, gue akui Ai Ogura dapat posisi 3 tuh layak gitu. Mantep banget men. Ngeremnya dia sih, breakingnya Ai Ogura tuh di Argentina kemarin menurut gue ya itu hampir sempurna gitu. Dia bisa late breaking, dia bisa kenceng banget, ngerem di saat yang tepat dengan speed yang tepat gitu ya. Dan masuk tikungan tuh tepat juga gitu. Dia bisa nutup racing line gitu. Kan kita lihat di fightnya dia sama Aaron Canet ya. Sempat beberapa kali tuh mereka salip-salipan. Aaron Canet tuh mencoba untuk masuk gitu ya. Tapi line-nya tuh ditutup sempurna sama Ai Ogura. Sofia Chandra yang gue pikir sempat ngejar Vietti terus mungkin bisa memberikan kejutan dengan back to back winning gitu ya dari Thailand, Asia nih, pembalap Asia Tenggara gitu ya, tetangga kita gitu. Gue pikir bakal bisa back to back juara 1 men. Setelah kemarin di Mandalika menang, di Argentina menang lagi. Tapi ya Vietti masih terlalu tangguh ternyata ya. Jadi menurut gue dari Moto3 ke Moto2 di Argentina ini ya lebih seru karena lebih ada fightnya sampai lap-lap terakhir gitu. Dibandingkan 2 race sebelumnya yang bisa dibilang lari sendiri-sendiri gitu. Yang kasihan juga tuh sebenarnya Augusto Fernandez ya, KTM. Dia jatuh di tikungan pertama ya. Tapi fokus gue bukan di pas dia jatuhnya, tapi sebelum dia jatuh, yaitu pas start. Jadi startnya dia tuh jelek. Akhirnya dia mundur, terperangkap lah dia. Akhirnya mungkin dia ngotot untuk bisa ngejar lagi ke depan. Dia ngotot di tikungan pertama itu. Mungkin dia late braking gitu ya, tapi apes ban depannya kena ban belakangnya Ai Ogura. Dia goyang dan itu ya udah. Kalau udah kayak gitu bisa dibilang udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Salahnya dia dimulai dari startnya dia yang jelek. Lalu Boben lumayan nih, finish di posisi 9. Boben setelah gue cela-cela di 2 race terakhir di Qatar dan di Mandalika yang gue bilang gue malas banget nontonin dia. Tapi di Argentina dia finish di posisi 9. Menurut gue pribadi, ini opini gue pribadi lagi, sebenarnya juga biasa aja gitu. Memang dilihat dari hasil, bagus nih, posisi 9. Oke lah gitu ya. Ya dia start dari 9, finish di 9. Mungkin dilihat nggak turun gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh dia turun karena ada pembalap di depannya yang jatuh gitu kan. Harusnya dia bisa ke 8, ke 7 gitu kan. Dia kesalip orang juga. Jadi akhirnya dia tetap di 9 gitu. Walaupun di depannya ada yang jatuh, tapi dia kesalip dari belakang juga, ya sama aja dia balik lagi ke posisi 9. Tapi setidaknya ini kemajuan lah. Setelah kemarin-kemarin selalu belasan posisinya, dia bisa di 9, Boben good job. Akhirnya ada kemajuan walaupun menurut gue masih kurang greget, tapi finishnya lebih baik. Jadi oke. Pedro Acosta yang nice banget, menurut gue nice banget nih. Walaupun Pedro Acosta belum pernah podium ya di Moto2, tapi kemarin dia start di 17, bisa finish di 7. Ingat dia adalah rookie di Moto2. Walaupun dia juara dunia Moto3 tahun lalu ya. Nggak semua juara dunia Moto3 bisa sukses gitu di Moto2. Contohnya adalah Lorenzo Dalla Porta. Lorenzo Dalla Porta seriously itu hancur banget. Tahun ini udah gak ada alasan rookie deh. 3 race Lorenzo Dalla Porta belum punya poin. Pedro Acosta tahun ini rookie udah bisa finish di tengah-tengah. Lorenzo Dalla Porta malah jatuh kan kalau gak salah. Iya betul, Lorenzo Dalla Porta jatuh lagi. Kalah sama Mario Haji ya, walaupun beda kelas gitu ya. Tapi Mario Haji udah punya 2 poin. Lorenzo Dalla Porta untung helm lu bagus tahun lalu ya di KYT yang limited edition. Walaupun sekarang pindah kayaknya gara-gara pindah brand helm jadi itu. Jadi berantakan kan. Balik lagi ya KYT, bikin helm limited edition lagi deh. Seriously sebenarnya di luar posisi 1, 2, 3, 4 itu tidak terlalu menarik. Karena nggak ada fight dan nggak disorot kamera juga ya. Kayak Jack Dixon, Arbolino. Karena mereka udah sendiri-sendiri gitu. Menurut gue Moto2 kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke MotoGP. Oke, sekarang puncaknya yaitu MotoGP. Kita mulai dari mana nih MotoGP nih? Mulai dari Ducati dulu lah ya. Seperti biasa gue selalu ngomongin Ducati mulu karena ya gue suka aja ngeliatnya Ducati. Review dari gue Ducati di Argentina adalah Ducati udah lumayan bagus startnya. Bisa dilihat Jorge Martin ngacir dari start. Kalau di 2 race kemarin Qatar dan Mandalika startnya Jorge Martin jelek banget. Motornya ngangkat-ngangkat mulu. Di Argentina kemarin startnya dia lancar banget. Bisa langsung ke depan. Dia start dari posisi 2 langsung ke posisi 1. Tapi ngomongin start, Pol Espargaro juga startnya gila ya.
Gila dalam artian startnya bagus, dan gilanya adalah dia motong jalur. Itu kalau di jalan tol ditilang tuh harusnya tuh. Nggak boleh lo pindah 2 jalur langsung gitu. Gua nggak ngerti kayak gimana tuh peraturannya. Kalau itu di kualifikasi atau di free practice itu dihukum penalti, tapi kalau race gua nggak ngerti. Race direction kayaknya belum ada ngeluarin statement atau apa-apa, jadi menurut gua fine-fine aja. Ya balik lagi ke Ducati, startnya udah lumayan bagus ya. Pecco juga oke, setidaknya nggak mundur kalau kalian lihat. Pecco emang fight dari belakang gitu kan. Tapi kalau di race-race kemarin tuh dia start dari mana, begitu start posisinya langsung turun jauh banget, langsung mundur jauh banget gitu. Jack Miller kemarin nggak tahu kenapa nggak ada tajinya men, nggak ada giginya gitu. Belakang dan di belakang terus, nggak muncul ke tengah ataupun ke depan tuh nggak ada. Jadi dari Ducati ya Martin oke banget, dia fight tapi akhirnya dia kalah sama Alex. Congrats buat Alex, setelah 200 kali balapan akhirnya bisa menang juara 1 di MotoGP. Congrats juga buat Aprilia yang akhirnya menang juga akhirnya. Dan Alex pinter banget, diikutin, dibuntutin terus, ditempel sama Alex, nggak dikasih nafas gitu. Si Martin nih, awal-awal kesalip tuh Martin sempat masih ngotot untuk ngejar, tapi setelah itu dilepas. Gua rasa mungkin bannya udah habis, karena mungkin Martin gaspol dari awal gitu. Sedangkan Alex menurut gua rada pinter. Dia punya pace yang dari awal itu sebenarnya kencang banget. Dia fastest lap berapa kali tuh. Jadi Martin cetak fastest lap langsung dipatahin sama Alex. Strateginya rada bagus, jadi dia ngikutin aja dari belakangnya Martin sampai di menjelang lap akhir baru disalip sama dia, dan dia tahu bannya Martin juga udah habis, jadi Martin ya juga nggak bisa ngejar terlalu ngotot gitu ya. Dan menurut gua Martin pun bermain aman karena di 2 race terakhir Martin nggak dapet poin ya. Di Qatar jatuh karena kesamber Pecco. Lalu di Mandalika dia juga jatuh. Jadi gue rasa dia memilih untuk main aman di posisi 2, dapat 20 poin dibandingkan gak dapat apa-apa. Ya gue rasa itu juga pilihan yang bijak dari Jorge Martin. Dan Alex ya memang, ya gue baca-baca berita dari free practice sampai kualifikasi, Alex memang punya pace yang paling kencang di Argentina ini. Jadi ya wajar menurut gue dia menang. Tapi ini membuktikan proyek dia di Aprilia setelah bertahun-tahun di Aprilia mengembangkan motor gitu ya, akhirnya berhasil. Maverick, rekan satu timnya Alex pun lumayan oke. Kalau biasanya kemarin-kemarin kan di belakang, kemarin di Argentina sempat fight di posisi 5 sampai akhirnya ya kecolongan di lap-lap terakhir sama Pecco sama Brad Binder ya. Akhirnya harus finish di 7. Ducati Lenovo mungkin agak bisa senyum dikit lah ya. Walaupun gue rasa mereka tetap pusing karena lagi-lagi pembalap pabrikannya mereka, pembalap nomor satunya mereka, walaupun balapannya udah gila-gilaan dan hasilnya juga udah keren banget. Start dari 13 finish ke-5 itu gokil banget Pecco, tapi lagi-lagi mereka kalah sama tim satelitnya yaitu Pramac Ducati dan Jorge Martin gitu ya. Jorge Martin yang bisa fight di 1-2, Pecco malah harus berjuang dari belakang untuk bisa finish ke-5. Jadi gua rasa Ducati mungkin masih pusing untuk tim utamanya. Lalu dari Ducati juga itu Luca Marini sama Marco Bezzecchi di Mani VR46 timnya. Luca Marini yang kejutan bisa start di front row posisi 3 itu gokil banget. Gue sempet kayak wow, hampir gak percaya gitu ya Luca Marini bisa start di posisi 3 yang sebelumnya dia berantakan banget. Tapi pas race ya sama masih gitu aja. Marco Bezzecchi yang startnya di belakang malah masuk maju bisa finish di 9. Ini motornya sama ya. Marco Bezzecchi start dari belakang, finishnya di depan. Sedangkan Luca Marini startnya dari depan, finishnya di belakang. Tapi Marini pun gue acungin jempol karena dia bisa nahan Pecco lumayan lama tuh. Nah, bisa nahan Pecco, lalu dia bisa fight sama Viñales juga, lalu dia bisa fight sama Taro ya, walaupun akhirnya udah kalah juga. Lalu tim apa lagi? Oh, Suzuki. Seperti yang gue omongin minggu lalu. Suzuki ini motornya kencang, pembalapnya jago, tapi mereka masih kurang sesuatu gitu, kurang sedikit lagi untuk bisa menang karena mereka tuh konsisten banget fight di depan. Bahkan kemarin Alex Rins podium ya, lalu di belakangnya ada Joan Mir, tapi mereka tuh nggak bisa fight untuk posisi 1. Paketnya gue rasa mereka paling balance gitu antara motor dan pembalap ya, tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Honda apes banget, Honda jelek banget, trennya masih jelek ya setelah di Mandalika kemarin ancur-ancuran, di sini juga lumayan ancur. Tapi sebenarnya nggak hancur banget ya. Sebenarnya Pol Espargaro tuh sempat di depan, sempat di posisi 3 walaupun akhirnya jatuh. Tapi nggak ada Marquez, jadi ya nggak ada pembalap lain yang diandalin sama Honda Repsol ya. Ada sebenarnya Stefan Bradl, tapi hello. Stefan Bradl itu finish di posisi 19. Itu posisi terakhir loh. Stefan Bradl tuh emang jelek banget. Gue gak tahu kenapa masih dipakai sama Honda, even though untuk sekedar test rider gitu ya. Lalu ya tim satelitnya ada Nakagami dan Alex Marquez juga tidak istimewa. Nakagami sempat mengejutkan, baru
negatif COVID, terus tiba-tiba di free practice 1 posisi 1, tapi di race-nya ya balik ke habitat aslinya yaitu papan tengah. Lalu Yamaha gimana Yamaha? Yamaha bisa gue bilang masih hancur. Mereka punya 4 motor kurang lebih ya Yamaha di tahun ini ya, yaitu ada Taro sama Morbidelli di Monster Yamaha, lalu ada Dovi dan Darren Binder di tim satelitnya yang punya orang Malaysia itu. Tapi hancur-hancuran. Morbid akhirnya juga retired, masalah teknis juga. Dovizioso juga masalah teknis. Taro cuma bisa finish di posisi 8 dan itu terpaut 3,6 detik dari posisi 7 yaitu Viñales. Yamaha gue rasa masih sama masalahnya, mereka nggak punya power, mereka nggak punya speed. Yaitu yang dikeluhkan Taro kan, kalau motornya Yamaha yang tahun ini tuh nggak ada speednya gitu. Kemarin di Mandalika bagus ya, mungkin karena hujan dan Taro udah berkembang jauh di kondisi trek basah, jadi dia bagus banget di Mandalika kemarin. Tapi di Argentina trek kering lagi-lagi terlihat Yamaha hilang begitu saja. Overall balapannya seru banget menurut gue karena ada fightnya ya. Walaupun fightnya agak santai, maksudnya santai tuh nggak barbar gitu, nggak yang salip-salipan atau senggol-senggolan banget gitu ya. Ya masih belum terlalu ada fight yang seru banget, tapi setidaknya menurut gue ini lebih oke dibandingkan kemarin. Tapi ya kemarin karena kan hujan juga mungkin di Mandalika ya, jadi nggak terlalu banyak pembalap berani ambil resiko. Tapi tahun ini MotoGP lebih seru ya, karena faktanya adalah 3 seri awal, 9 podium itu diisi 9 pembalap yang berbeda men. Untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP. Jadi dari 3 race ini belum ada pembalap yang bisa mendominasi di MotoGP ya. Jadi menurut gua jadi lebih seru tahun ini. Jadi santai aja para pecinta MotoGP. Tapi kalau kalian fans berat khusus satu pembalap ya itu beda cerita. Untuk fans MotoGP secara umum tenang aja, nggak ada Rossi, nggak ada Marquez pun MotoGP tetap seru menurut gua. Ya kecuali kalau kalian memang fans beratnya Marquez atau fans beratnya Rossi gitu ya. Kalau mereka nggak ada ya mungkin kalian nggak mau nonton, ya itu urusan kalian gitu. Mudah-mudahan MotoGP, Moto3, Moto2 minggu depan bakal lebih seru di Amerika. COTA, Circuit of the America. Thank you buat kalian yang udah nonton ya. Semoga kalian menikmati. Kalau kalian punya opini atau pendapat yang berbeda, bisa komen, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh ya, kalau kalian menonton review helm, nanti gue taruh sini. Gue juga suka review helm. Sekian hari ini, kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk ngomongin MotoGP, berarti di Amerika. Oke, thank you. Bye-bye.